Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Bounty Studio. Kali ini kita akan coba ulas mengenai bagaimana membaca piping isometric drawing. Nah, ini ditujukan buat teman-teman pendatang baru di dunia proyek, atau para engineer baru, supervisor baru, foreman, helper, dan semua posisi yang saat ini belum pernah bekerja di bagian piping. Contohnya mungkin civil engineer atau supervisor civil yang ingin mengenal atau mulai mau belajar piping. Oke, kali ini bahasannya akan sangat dasar ya, paling basic. Jadi akan ada video berikutnya untuk yang lanjutan. Semoga bisa dipahami dan membantu teman-teman. Oke, kita mulai. Isometric drawing atau piping isometric adalah gambar routing dari sistem pemipaan yang dibuat dengan pandangan ISO sehingga terkesan 3 dimensi. Gambar isometrik sendiri mewakili tampilan dari plan atau dimensi dan elevasi dari suatu pipa yang dibuat dalam kertas 2 dimensi, tapi tampilannya seperti 3 dimensi. Membacanya sangat mudah, hanya saja kadang-kadang terdapat sudut-sudut yang perlu mendapat perhatian khusus. Halo guys, nah sebelum melanjutkan menonton videonya, oke teman-teman, saya minta bantuannya untuk klik tombol like, nah sampai berwarna biru. Kemudian kalau masih warna merah subscribe-nya, bisa klik warna merahnya, kemudian tekan tombol lonceng, pilih all. Nah di bagian bawah juga terdapat link channel dari sharing untuk karir usaha. Teman-teman bisa pilih untuk melihat channel YouTube yang lainnya. Oke, demikian, terima kasih. Nah, untuk membaca isometric drawing tidak terlepas dari arah angin, teman-teman. Jadi kita pertama kali, nah ini ada arah angin dari utara selatan. Jadi gambar ini menunjukkan pipa itu routingnya adalah ujungnya pasti di utara, jadi dari selatan ke arah utara. Jadi ini adalah datar ya, jadi kalau arah selatan ke arah utara, pipanya itu dalam bentuk datar, cuman arahnya ke utara. Nah, yang berikutnya adalah gambar dari bawah ke atas, down to up. Down to up ini menunjukkan bahwa pipa itu naik atau elevasi. Kemudian dari barat ke timur. Nah, perlu diperhatikan utara, selatan, barat ke timur posisinya adalah datar ya, satu level. Sedangkan kalau pipanya naik akan ditunjukkan oleh atas bawah. Nah, sampai di sini dulu. Kita menuju ke latihan pertama ya. Latihan pertama kita akan coba nih, ini ujung pipa ya. Ujung pipa routingnya adalah ke arah barat, kemudian ke arah atas, kemudian ke arah utara, ke arah timur, kemudian ke arah bawah, dan berhenti. Oke, nah kalau teman-teman perhatikan nanti dalam satu gambar isometrik selalu akan ada simbol N, itu artinya arah utara. Nah jadi kalau kita baca, saya ulangi sekali lagi, pipa berada dari awal itu menuju ke arah jadi jika saya gambarkan seperti ini, pipanya berada pertama arah barat, kemudian pipanya itu naik, kemudian ke arah utara, kemudian ke arah timur, kemudian ke bawah dan berhenti, gitu ya. Nah, gambar apa simbol-simbol itu nanti kita bahas. Ada simbol flange, kemudian ada nanti akan ada yang bulat-bulat ini ya. Contohnya ini adalah simbol sambungan atau nomor join nantinya. Yang penting teman-teman pahami dulu bagaimana membaca routing dari pipa sendiri. Oke, kita ke latihan kedua. Nah, latihan kedua, kalau teman-teman perhatikan di sini ada simbol valve, kemudian pipanya ke arah barat sama, kemudian ke arah naik, ke arah utara, kemudian ke bawah kembali, baru ke arah timur, berhenti. Nah, sama ya, ada bulat-bulatnya, ada arah utaranya. Nah, kalau kita lihat di gambar pipa sebenarnya kira-kira seperti ini.
kalau diperhatikan bentuknya hampir mirip ya, cuman hanya dimensinya saja. Nah, kalau saya gambarkan lagi sama, ini dari ujung pertama ke arah barat, kemudian naik, kemudian ke arah utara, kemudian turun, baru ke arah timur, berhenti. Kira-kira begitu cara bacanya. Nah, kita ke berikutnya. Latihan ketiga. Sama, pipanya ke arah barat, kemudian ke arah naik, ke arah utara, kemudian naik lagi, ke arah timur, kemudian berhenti. Nah, coba teman-teman perhatikan, agak ada sedikit yang perlu diperhatikan adalah jika ternyata pipa tersebut sangat pendek ya, ini naiknya sangat pendek. Ada beberapa kriteria pipa, nanti akan bahas di video berikutnya. Ada beberapa contohnya, spool atau nipple itu ada minimum panjang. Nah, kalau misalnya seperti ini itu akan agak kesulitan kalau misalnya menambah misalnya nomor joinnya di mana, jadi agak kesulitan ya. Maka pipa ini akan di routing langsung tanpa ke atas, langsung dibuat lurus tapi mereng. Nah, ini yang teman-teman perlu perhatian khusus. Di sini akan ada sudut. Jadi kalau datarnya adalah di atas, nah tapi nanti aktualnya akan miring. Nah, penggambaran seperti itu. Nah, kalau kita lihat di gambar berikutnya, kira-kira seperti ini ya. Jadi yang awal mulanya yang merah datar, jadinya akan miring seperti ini. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, apakah boleh sudutnya dimiringkan berbeda caranya? Silakan saja ya. Jadi nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Untuk kemiringan-kemiringan ini akan ada contoh-contoh yang lebih detail ya. Jadi kita bisa kalian antara sudut ini atau sudut ini miringnya. Oke, ini adalah penampakan dari gambar isometrik dalam satu proyek. Nah, jadi teman-teman cukup dulu pahami dulu routingnya, sama seperti tadi. Saya akan coba gambarkan. Ujungnya dari titik ini, kemudian ke arah barat ya, ke arah atas, ke arah utara, ke arah atas lagi, ke arah barat. Oh maaf, tadi itu ke arah timur ya. Ini ke arah barat, kemudian ke arah selatan, kemudian naik sedikit, berhenti. Nah, ini kira-kira routing dari pipa tersebut. Nah, pasti akan ada simbol N menunjukkan bahwa arah utaranya adalah ke sana. Nah, untuk yang lain-lain teman-teman bisa pelajari di video berikutnya. Misalnya di sini ada gambar posisi pipe support. Ini adalah number drawing spool ya. Kemudian di sini adalah elevasi. Kemudian di sini ada, nah ini continue. Jadi continue from berarti masih ada sambungan dari gambar ini ke gambar berikutnya. Oke, nah ini yang lebih real lagi. Nanti di sini adalah gambar routing pipanya. Ini adalah routingnya. Ini ada simbol-simbol. Nah, di sini ada bill of material atau material take off. Di sini adalah panjang masing-masing spool. Nah, di sini adalah aksesoris dari gambar-gambar atau revisi gambar. Nah, di sini nanti akan ada judul dari proyeknya sendiri. Oke, demikian cara pembacaan routing pipa yang paling dasar. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa ikuti video berikutnya dengan tolong diklik tombol subscribe dan like kalau memang berguna. Tolong di like, kemudian bisa di share ke teman-teman. Terima kasih.